wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam. Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, baik tim pemangkar maupun masyarakat Situbondo yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada diriku. Ya, ini karena ini akun santai saya. Iya, Ini akun Facebook, akun Ipul ya. Iya, Akun yang sudah lama sejak tahun 2010 kalau tidak keliru. lama banget berarti. Lama sudah 11 tahun akun ini. Gitu. Nah, kalau nggak keliru ini akun pertama kali aku mengenal namanya Facebook. Iya, terus Gitu. juga Dan akun ini adalah akun sejarah di mana Jogja akhirnya ketemu dengan Situbondo. Benar. Dengan bahasa-bahasa indah yang aku lontarkan, nah, sehingga ada gadis Jogja yang terpincut dan akhirnya ke Situbondo. Ya, luar biasa. Itu terima kasih ya. Alhamdulillah. Agustus ini memang adalah bulan kelahiran saya, di mana ibu saya berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan sosok Bang Ipul. Makanya sangat layak tadi pagi ibu sudah dengan saya sudah telepon ya, video call. Ibu soalnya sudah punya WA jadi video call terus. Gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya karena perjuangan beliaulah akhirnya sosok saya, sosok Bang Ipul itu lahir. Oke, mantap saudara Satpol PP. Saudaraku masyarakat Situbondo dan tim pemangkar serta keluarga tercintaku, hari ini saya mohon izin sejenak tidak dulu turun ke lapangan untuk mengawal atau mencari informasi terkait dengan beberapa pengaduan yang masuk ke Situbondo, karena ini hari bahagia saya, hari di mana saya pertama kali menghirup udara di Situbondo dan nangis pertama kalinya. Jadi hari ini saya meluangkan waktu ya, mohon izin untuk masyarakat Situbondo, saya meluangkan waktu dari 1 tahun kita bergerak 1-2 hari ini, karena ini juga hari yang indah untuk saya, hari baik untuk saya mohon izin untuk tidak turun ke lapangan dulu. Jadi tapi GP Sakera dan tim pemangkar tetap menjalankan semuanya gitu loh. Jadi tanpa saya GP Sakera sudah juga menjalankan gitu ya. Iya. Betul ya sayang? Betul. Nah, hari ini mau kemana ini say? Jadi untuk merayakan hari ulang tahunnya sayang ya, kita mau ya refreshing sejenak lah ya Refreshing, sayang ya. Ya tetap di Situbondo masih, yaitu di Utama Raya di Banyublugor ya sayang ya. Ya jadi ya walaupun soalnya sekarang lagi PPKM, jadi kita kan nggak bisa boleh keluar kota ya. keluar kota nggak boleh, jadi ya wes lah di daerah sendiri aja. Ya. Toh kayaknya sekarang Utama Raya lagi bagus juga, udah pembangunan lagi sekarang saya kayak gitu. Jadi aku penasaran juga sih. Dan ini ide yang cukup cemerlang dari istri saya. Kemarin sih pengennya di rumah aja gitu loh, tapi ya dipikir-pikir juga kalau di rumah pasti banyak pengaduan masyarakat yang datang, tim GP Sakera dan yang lainnya. Akhirnya satu hari ini waktu untuk keluarga dan 1 hari yang baik ini akhirnya akan akan berlalu begitu saja ya sayangnya. Akhirnya kita isoman dulu. Kita mau isoman dulu di Utama Raya ya sayangnya. Utama Raya. Insya Allah besok sudah kembali lah. Artinya 1-2 hari ini kita minta izin ya saya kepada masyarakat Situbondo untuk tidak turun. Baru nanti Senin kita akan menyusun beberapa langkah ke depan.
Bismillah, Bismillah. Kan sekali waktu boleh dong sayang. Buat dong itu tuh harus malah. Soalnya apa namanya? Aku sendiri kayak masnya kan butuh juga sayang gitu diriku sih. Katanya Mas Direktur ini, Mas Iwan Grung ini pikiran ini harus jernih. Iya, harus fresh ya. Harus fresh gitu loh. Nanti kalau udah fresh kayak Oshi nanti malah gitu loh. Sakit-sakitan terus sayang gitu loh. Itu butuh belajar itu Mas Ozi. Ya Kurang. pikirannya, makanya kan pikirannya tidak apa itu namanya tidak fresh gitu loh. Salah satunya adalah NTT saya. Apa itu? Ini kan yang sakit di tim pemangkar kan yang selalu sakit kan ada 2 orang. Iya, Mas Ozi, Mas Ozi sama Mas Fatoni ya, Pak Waka gitu loh. Ini kalau menurut saya analisanya Iwan itu kan analisanya Mas Iwan ini kan karena pikiran. Nah, belum ke penyakitnya. Kalau aku langsung masuk ke penyakitnya karena dari pikiran itu akhirnya masuk ke penyakit. Iya, benar. 2 orang anggota saya ini yang selalu aktif sesungguhnya Benar. itu kena sakit jenisnya itu NTT saya. Iya, apa itu NTT? Baru denger aku. Wah, itu penyakit yang sangat berbahaya. Apa? NTT itu nafsu tak tersalurkan. Gitu loh. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya dia drop, dia sakit gitu loh. Makanya saya sudah katakan sama dia, harus ada alternatif karena pemangkar ini kan harus ada alternatif sayang. Maka tidak ada salahnya kalau memang itu agar mengurangi sedikit tentang NTT itu ya maka salam 5 jari pakai dulu. Aduh. Aku nggak tahu. Iya, ini siapa aja nih yang sudah nonton ini? Ini ada Mas Faisal Reza. Apa dia? Apa gitu? Coba buka yang saya. Noyoa. Oh, Noroa. Oh, Noroa. Mas Faisal Reza. Oh, iya. Ini yang punya Sate Bulbul. Oh, yang deketnya Hotel Surabaya itu. Sahabat saya, tokoh Situbondo juga, tokoh pemuda Situbondo yang kali ini dia menjadi bagian dari perjuangan COVID-19 dengan menjadi relawan. Mantap. Mantap. Jadi ya seharusnya pemuda ya kayak gitu. Kita bagi-bagi tugas lah ya untuk membangun mengawal Situbondo lebih baik. Mas Reza mengambil hal yang peperangan yang sesungguhnya. Iya, betul. Ya, yang lain menghindar, Mas Reza mendekat. Betul. Justru itulah saya katakan hebatnya Mas Reza, mantap. Saya ucapkan sebagai Ketum GP Sagera dan pribadi terima kasih kepada tim relawan dan juga sahabat-sahabat pejuang-pejuang nakes lainnya. Niatkan yang benar, sesuaikan dengan prosedur sehingga apa yang dilakukan itu betul-betul nanti dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Benar. Tuh Mas Reza, tetap semangat Mas Reza gitu dong. Ya. Ini ada anggota saya juga kayaknya ini. Terus ada Misra ya? Bukan. Di Ada atas itu Mas- kan ada Misra itu. Bukan. Siapa? Ini Dek Mui. Ada Mui Effendi. Apa katanya? Selamat weekend. Coba pakai handphone lainnya aja. Pakai handphone nggak pakai handphone saya. Pakai handphoneku dilihat aja biar nggak kesini. Sama selamat menikmati liburan Pak D. Adik saya ini Al Mukarrom Ustadz Muhyi. Sementara Mas mau isoman dulu di hotel ya. Namanya isoman kan tidak boleh berinteraksi juga. Sehingga ya kalau ada yang mau datang ya datang, nanti di sana juga nyewa ya, jadi bisa. Iya, benar-benar. Gitu loh. Siapa lagi sayang? Terus ada Mas Amir Bonek. Mantap. Wow, ini sang pedangdut kita gitu loh. Kemarin nyanyi apa itu ya, yang Roma Irama gitu loh. Kemarin juga datang dia mau nyanyi. Waduh, hampir saya refleks. Saya kalau ada orang yang karaokean itu sayang, itu hampir refleks. Saya mau balik, lupa. Kalau sekarang sedang mau ngawal kasus gitu. Oh,
Tetap semangat Mas Amir Bonek, saudara saya ini. Kalau Mas Amir Bonek sesungguhnya bukan cuman pertemanan di Facebook, tapi memang ada ikatan saudara dengan saya karena nenek moyang saya, kakek saya itu berasal dari Kandang. Oh, Gitu loh. gitu. Nah, rumahnya Mas Amir Bonek ini jejer dengan dekat dengan Dek Mohi yang lama di sana, yang di Kandang sana. Engkau teman karibku, lebih dari saudara. Pedangdut tulen ini. Jadi Facebooknya selalu happy terus gitu. Itulah Bang Amir Bonek gitu. Siapa lagi sayang? Terus ada Mas Febri Hoki. Wow, pembina. Iya. Apa katanya? Sehat dan sukses selalu buat yang ultah. Lanjutkan Pak Ketua dan pembina, amanah terus. Siap, makasih banyak pembina. Nah, ini salah satu mentor dan seperti yang dulu pernah saya katakan bahwa jiwa sosial saya ini kalau misal GPS tidak ada, sayang ya. Iya betul. Mungkin ya, bahasa ini saya gunakan, mungkin jiwa sosial saya tidak kuat. Benar. Iya, berarti Inspiratif. Jadi artinya saya terinspirasi dari gerakan GPS sayang, yang dulu juga Mas Ipang bagian dari GPS, dan Mas Febri inilah sang pembinanya, sehingga dari tahun ini hampir sama dengan LPKB 2HI berdirinya. Saya tahu persis bagaimana perjuangan dari GPS hingga dari yang bukan siapa-siapa, dari komunitas yang mungkin tidak banyak orang yang paham. jadi pelopor ya. Oh, jadi pelopornya. Salah satunya itu Mas Kutil juga katanya pada waktu itu. Loh kok katanya? Loh, karena saya belum kenal. Oh iya. Pada waktu itu, baru sekarang saya kenal adalah Mas Kutil juga bagian dari sana. Yang saya kenal dulu itu ya Mas Febri sama Mas Ipang gitu loh. Sayang gitu loh. Makanya dari GPS inilah akhirnya juga kita bertemu banyak keluarga baru juga ya. Banyak keluarga baru dan terutama jiwa sosial kita akhirnya terasa. Benar. Kenapa? Dulu saya ingat bahasanya itu apa gitu ya, motivasinya apa gitu ya. Kalau nggak keliru sebagai inspirator atau bagaimana dulu, nggak tahu sekarang kayaknya sudah berubah atau bagaimana gitu. Tapi prinsipnya terima kasih, dan akhirnya saya meminta izin untuk meminta Mas Ipang agar diizinkan untuk membangun atau mengembangkan sayap dari GPS, jiwa-jiwa GPS. Akhirnya Mas Ipang saya minta izin kepada pembina Mas Febri itu untuk jadi ketua GKH Sabar. Gitu. Terima kasih, hormat selalu untuk saudara saya Mas Febri ya. Kayaknya punya tempat bagus ini. Hebat, luar biasa. Pengen banget ketemunya tanah seluas itu, di model seluas itu, terus ada pohon-pohon besarnya juga sayang. Iya. Cuman pohonnya ini yang roto angker sayang. Kenapa? Apa itu yang di kuburan itu? Kamboja gitu. Oh, tapi keren banget. Pengen saya, cuman masih nyelengin gitu ya sayangnya. Iya, nanti doakan Mas Hoki, Mas Pengen Febri, saya juga bisa memiliki tempat seperti yang Mas Febri punya. Bismillah. Penasaran, gua nggak tahu. Bagus. Gitu. Nanti tak ajak ke sana. Pokoknya diundang, kalau udah diundang enggak. Takutnya kentor dari dalam. Ini Beniperaan di Petat. Ini di Westol. Ya ampun. Oke sayang, siapa lagi sayang? Ada Mas Doni S1, OTW katanya. OTW. Ayo dong ikut nyusul sama Umi, jangan cuma di rumah aja. Kita apa itu namanya, menikmati suasana yang berbeda. Ayo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya kalau aku aja sayang. Iya. Ini 2 bus kurang. Benar. Gitu loh. Kan berat diongkos sana dekianan dia. Rakyatnya. Lain kalau misal rakyatnya banyak. Lain kalau misalnya ada yang punya ide, ayo kita di sana menikmati ya. Iya. Kan besok libur. Betul. Nah, gitu. Hari Minggu besok. Ya kasihan lah Umi ditinggal terus ya sayangnya. Istilahnya itu setidaknya kasih reward untuk istri-istri itu kasih juga. Iya betul.
betul. Setidaknya itu waktu untuk bersama itu loh. Iya, karena kita jujur saja tim pemangkar ini saya itu akui kita tanpa dukungan para Sri Kandi kita tidak bisa menjadi siapa-siapa. Benar. Bahkan Iya. agak kepikiran karena sejujurnya sayangnya meskipun kita ini laki-laki atau suami ini terkesan cuek sayang. Kenapa? Karena tidak kita ungkapkan dalam hati kita itu kekhawatiran ada sayang. Iyalah, jelas lah. Sedih kalau kita, tapi ya gimana lagi masyarakat sangat membutuhkan kehadiran kita. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Sri Kandi. Oleh karenanya betul katanya istri saya atau Bendum kasih reward. Jabera Sorono Guiroma aja ke Utama ya. Utama Raya. Deket-deket aja lah. Deket-deket. Ya. Mm-mm. Kalau bareng dari sini nanti bilnya ikut aku. Iya. Tapi kalau sendiri-sendiri kan bilnya kepala keluarganya. Gitu loh. Oke, siapa lagi sayang? Iya, belum ada lagi, masih cuman Mas Doni ini lagi. Saya ngawal ya, takut ada apa-apa. Iya, tak butuh pengawalan. Bahaya kalau pengawalan ada insentifnya. Gitu loh. Ini ilmunya memang ya karena anak-anak pemangkar kan saya buat cerdas ya. Sehingga ada aja alasan. Cuman kecerdasannya dibuat gurunya ini yang bahaya gitu loh. Ibu ditekor terus lagi. Ya itu masalahnya juga gini kan. Apa namanya? Anak-anak ini sayang ke sampean. Mangane apa ya? Pengen ikut terus. Iya, dari sayang yang berlebih itu akhirnya mengawal terus. Jadi akhirnya pengawalan terus saya. Namanya pengawalan kan ya pengawalan lah saya gitu ya. Jadi saya kawal masuk ke Berung ya norok masuk ke Berung dia tak kira aja ke parkiran ya. Karena melekat. Bener. Dengan alasan saya harus Pengawal. ikut dengan Pak Ketum karena takut ada apa-apa. Kan jelas duduk di sampingku saya. Benar. Hah? Namanya pengawal. Kalau jadi penjaga mobil kan di luar dia ngawal melekat. Itulah cerdasnya anak-anak pemangkar gitu. Pemangkar terutama S1. S1. Tapi kan S1 ini kan wis sering lah keluar ya, walaupun apa namanya pengawalan kasus atau apa sebenarnya kan keluar itu jalan-jalan. Kalau Sri kan dia di rumah. Oh iya, karena bagaimanapun sayang ya rumah itu bukan miliknya suami. Iya benar. Rumah itu bukan miliknya suami. Rumah itu miliknya istri. Gitu loh. Maka ya namanya pemilik dia yang harus jaga. Gitu loh. Hanya lopot ketika ada seorang suami mengusir istrinya itu keliru. Gitu. Karena pada prinsipnya ketika kita menikah sayang, maka rumah itu adalah milik istri. Ya sertifikatnya sak sertifikatnya kudu deh. Iya, harusnya seperti itu. Harusnya, tapi mau kadungnya sertifikat kan tak usah. Gitu, sayang. Ada lagi? Ada ini sudah? Enggak, ono sih masih belum ada lagi. Belum ada rupanya masih banyak yang tertidur gitu loh. Karena Ini sudah nyampe mana nih sayang? Ini yang Ini sebentar lagi sinyal akan habis ya. Ini wes mulai iki. Oh mulai ya? Karena enggak tahu di daerah ini seharusnya di sini dibangun tower gitu loh. Karena ada skep ini. Ini ada skep apa itu namanya pegunungan. Jadi akan ada kesulitan. Nah itu ini bisa jadi titik nol loh kalau orang yang paham tentang tower itu kalau bahasa di dunia radio itu namanya repeater. RPU, radio pancar ulangnya. Seharusnya di sini ada. Sehingga ketika kita nyampe daerah sini sayang itu tidak kehilangan sinyal, tidak lose signal ya. Nah ini nih yang bikin aku tuh bangga terus kagum ke suami sendiri sih. Soalnya serba Apa alasannya, tahu. Enggak, apa aja itu serba tahu gitu loh. Padahal saya tahu sendiri sama itu sarjananya itu sarjana pertanian. Dari pertanian, tapi semuanya itu serba tahu. Tentang listrik tahu, tentang PDAM tahu, tentang pembangunan tahu, tentang anggaran dan segala macam tentang politik itu tahu. Itu sih yang aku tuh Itu ada alasan saya. Kayak gimana gitu? Alasannya itu gini, saya kan sarjana pertanian. Karena dari pertanian lah itu orang itu bisa makan. Ya toh. Ya. Maka kalau tidak makan ya orang tidak bisa berpikir, bahkan tidak bisa hidup ya saya. Gitu loh. Nah, oleh karenanya maka semua orang yang memiliki ilmu itu pasti makan.
entah itu ilmu pertanian, entah ilmu kedokteran, entah ilmu apapun gitu ya saya. Ya itu lahirnya masuk ke saya juga harus dengan Allah diberikan. Kamu ini yang sarjana pertanian jadi harus bisa menguasai semuanya. Karena apa? Yang lain karena kamu lah gak bisa apa itu namanya? Karena petani lah orang banyak bisa makan. Ya itu sih, tapi apa ya? Anggaplah ini tuh ilmu itu kan bisa dipelajari. Nah, saya sendiri juga ikut pengen mempelajari itu, belajar juga. Bahkan saya yang pernah bilang gini ya, saya inget ya, saya kasih sedikit dong otaknya gitu ya. Ya, sampai aku ngomong juga kan, kayak saya cedok kaki kan kepalanya, biar apa ilmunya itu nular masuk gitu loh. Ya karena beberapa orang yang bertanya itu pasti saya kasih jawaban dan solusi ya saya. Iya. Intinya begini, ilmunya itu satu sesungguhnya sayang gitu loh. Kita jangan merasa pandai. Nah, kuncinya di sana. Ya sayangnya. Iya. Kita jangan merasa pandai. Kenapa? Ketika orang itu sudah merasa pandai, maka di situ dia akan berhenti belajar. Setuju. Ya kan? Nah, jadi orang kalau sudah merasa pandai, maka dia akan berhenti belajar lah. Apa yang saya dapat ini adalah hasil belajar saya, baik masa lampau maupun masa yang sekarang. Saya kan tahu kalau misalnya aku sudah di depan komputer dan suntuk dengan angka-angka, pasti saya itu dengarkan orang berdebat, iya, dengarkan orang yang berdiskusi. Kadang juga dengerin ini orang ceramah juga. Itu adalah balancing. Jadi saya sering mendengarkan tausiah Kiai Azaim, tausiahnya Kiai Khalil, dan Abdul Somad ya, Ustadz Abdul Somad, yang dulu kayak Haji Zainuddin MC, dai sejuta umat, dan beberapa kiai yang lainnya yang itu ada di garis NU gitu loh sayangnya. Jadi itu balancingnya saya. Tapi kalau untuk ilmunya ya itu tadi sayang gitu loh. Bahkan jujur saja seringkali saya tidak pede kan, saya pernah ngomong kan, sayang mampu nggak sayang ngomong di ILC aja dong gitu loh. Jawaban aku gimana saya? Nggak mampu, nggak berani. Bukan nggak berani, saya berpikir bahwa saya tidak mampu seperti mereka. Tapi kalau menurut aku sih ya, mampulah, bisa gitu. Tapi kan setidaknya ya, siapa tahu nanti dengan sayang itu, dengan YouTube-nya sayang, dengan sampai itu bela masyarakat, mungkin suatu saat lah, insya Allah saya bakalan dipanggil ya. Begini sayang, itu adalah upaya untuk kita tidak merasa pandai, ya. Yang pertama, yang kedua prinsipnya Pak sayang, Bang Ipul itu tidak mau overconfidence, ya. Tapi dia juga tidak akan mundur ketika dia itu dihadapkan dengan persoalan. Ya contohnya misalnya diundang, tapi ya sih sudah habis sayang, sudah dipensiunkan itu. Bener ya. Ya datang lah nanti, mungkin suatu saat nanti, kita kan nggak pernah tahu ya kan. Kita intinya belajar sayang ya, intinya belajar apa saja lah sayang itu. Kosmetik belajar, buktinya sayang bukan dulu siapa sih saya, nggak tahu apa-apa. Jangankan bedak ya, dulu ketika di sana kan yang namanya masih SMA, saya kan taunya bedak-bedak standar lah itu loh. Tapi sekarang dengan sayang belajar di YouTube, akhirnya sayang pun bisa menjadi bagian mentor di YouTube juga. Bener. Semua dari belajar. Yang kedua adalah kita jangan belajar di satu hal, karena belum tentu apa yang kita pelajari itu adalah ending dari cerita hidup kita. Maka sayang harus belajar banyak hal, masak, manajemen, keuangan, hukum, termasuk belajar untuk wawancara atau menanyakan. Karena bagaimanapun, dan ini yang dari dulu saya ngomong kepada saya, bagaimanapun sayang ini adalah sarjana hukum nantinya, yang akan bertarung memperjuangkan hak-hak masyarakat. Nah, ketika kita bicara tentang sarjana hukum sebagai pengacara, maka di sana itu yang lebih dicenderungkan selain keilmuannya, sedikit terjeda karena sinyal. Iya, di sini kok sulit banget ya sinyal. Ya intinya belajar.
harus sering belajar, jangan merasa pandai. Ada cara begini saya. Ya. Ini cara ya mungkin dipakai oleh teman-teman. Yang pertama adalah ketika saya menghadapi orang yang dia menurut saya memiliki ilmu, ya. Oke, balik lagi dah. Jadi kalau dikira sayang itu adalah orang itu berilmu, maka sayang banyak diam. Tapi kalau yang dihadapi sayang itu masih di bawah kita atau adik-adik kita atau orang yang kita sadar experience-nya itu di bawah kita, maka yang perlu sayang beri, ya. Kalau itu di bawahnya sayang, maka sayang jangan pelit ilmu. Siap. Transformasikan informasi yang sudah didapat dari orang yang lebih atau jadi gurunya sayang ketika sayang itu mencari tahu tentang kebenaran itu kepada adik-adik kita sayang, gitu loh. Jadi dengan dua hal seperti ini, insya Allah kita akan selalu berkembang otak kita. Oke. Contoh ya, misalnya kita sudah sering mendengar mencari ilmu di orang lain, tapi kita tidak pernah atau pelit memberikan informasi dan ilmu itu kepada adik-adik kita atau orang yang belum mendapatkan ilmu itu, maka itu akan tumpul juga, saya tidak ada gunanya. Iya. Kenapa? Ilmu yang baik itu dan apa yang bisa terekam baik itu adalah ketika diulang-ulang dan berulang-ulang. Maka salah satu caranya adalah kita jangan ragu untuk memberikan ilmu tersebut saya. Jadi, sampai hilang penontonnya ini gara-gara habis sinyal. Ya jadi intinya biar dengan kita itu juga kalau kita punya ilmu kita bagikan itu, jadi kita juga belajar lagi ya saya. Maksudnya kita kan jadi mengingat lagi. Betul mengingat. Karena kita kan dapatnya dari orang lain saya ilmu itu. Nah kalau kita tidak berusaha untuk mengingat saya, maka ya bisa-bisa nanti lupa lagi. Iya benar. Nah, itu adalah bahasa pengulangan. Diulang-ulang lagi ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, berikan kepada orang lain, maka di sana nanti sayang akan terasa kembali dan akan mengingat kembali. Ini sudah nyampe Pasir Putih ya sayangnya? Iya, kita rencana kita di Pasir Putih sih kemarin, tapi Pasir Putih kayaknya sudah sering datang kita ya dari kecil. Saya dulu saya jujur saja belum pernah ngerasakan di mana lagi dah, lupa Utama lagi Raya. dah. Utama Raya. Soalnya juga Utama Raya ini destinasi baru lah bahasanya ya. Ya walaupun udah lama, cuman sekarang ini Selalu mengadakan inovasi terus ya. Jadinya cobalah sekali-sekali gitu kan. Oke. Soalnya kemarin kan waktu tahun lalu di ulang tahunku kan kita ke Banyuwangi. Ya, di ulang tahunnya saya ke Banyuwangi. Soalnya juga kita kan ini waktu itu juga belum PPKM, belum ini apa? Beruntung kita kemarin. Jadinya bisa keluar kota. Keluar kota lah. Nikmati tetangga sebelah. Kota tetangga sebelah. Jadi kalau sekarang bukan menikmati tetangga sebelah, itu lagunya Doni itu. Selimut tetangga itu. Bukan. Ya, menikmati di kota sebelah ya. Kalau menikmati tetangga sebelah itu ilmunya Doni. Lagunya Doni bukan ilmunya. Apa? Selimut tetangga ya. Gimana itu lagunya itu saya? Iya wes lali dah. Ya, kalau sekarang pas ulang tahunnya sayang ya udah nggak masalah di kota sendiri. Ya sekaligus memberikan income kepada kota sendiri yang kemarin sudah mendapatkan atau terdampak yang luar biasa dari PPKN ini. Benar. Itu saya. Gitu. Mudah-mudahan ini Ketua S1 ikut juga ini. Ada lagi saya? Iya, Mas Joni nih tadi bilang kalau Kak Ketum itu multi talent. Ya. Ya memang Multi-talent. multi talent sekali. Semuanya serba bisa pokoknya. Mau tanya apa ya? Mau tanya tentang apa itu selalu terjawab. Ada juga saya ini guru, bukan guru ya, coach ya, guru ya, nge-gymku itu bilang kan itu tuh CC yang pernah pengaduan juga ke kita, itu bilang kayak gini, aku tuh suka sama cara bicara dan cara berpikirnya suamimu Lupi, katanya kayak gitu. Kenapa Cek? Iya soalnya dia tuh apa ya, dia tuh bisa
Jadi dia tuh kagum ke sayang gitu loh. Aku lupa terus mau cerita. Mumpung ini jadi inget aku. Ya prinsipnya adalah satu, ilmu itu dari Allah. Iya. Apa yang saya ucapkan juga itu atas kehendak Allah. Iya toh, kalau Allah tidak mengizinkan saya bicara, maka saya tidak mungkin keluar itu dari otak saya yang mengadakan support sehingga lidah saya bisa bergetar untuk saya bisa ngomong. Prinsipnya itu. Yang kedua, ikhlas saya. Iya. Apa adanya, karena hidup ini kan sudah sandiwara saya. Iya kan? Artinya begini. Maka jangan sampai kita merubah skenario yang sudah dibuat. Apa skenario yang sudah dibuat itu adalah kejujuran. Kalau kita jujur mengungkapkan, kita tidak punya tendensi apa-apa, hanya ingin membantu, insya Allah itu akan keluar saya. Saya kan juga tahu sendiri. Kadang saya marah dengan sayang, dengan anak buah, dengan teman-teman ketika tidak direkam. Iya. Iya toh? Kenapa saya marah? Padahal kalau saya melihat rekaman kan sudah banyak sih rekamannya Bang Ipul ya. Karena satu sayang, kadang-kadang apa yang saya ucapkan, saya itu juga harus belajar gitu loh. Kadang-kadang juga aneh juga, kenapa saya bisa mengucapkan itu gitu loh. Kenapa ide itu atau solusi itu keluar padahal itu tiba-tiba muncul, dan itu kalau tidak direkam maka saya sendiri tidak bisa belajar dari ucapan saya gitu loh. Karena saya juga harus belajar. Kita banyak manusia ini kadang-kadang kan merasa sombong saya, bahwa apa yang diucapkan itu seakan-akan adalah kualitas kita, padahal kadang-kadang enggak. Ada kekuatan besar lain yang menyebabkan kita akhirnya ide kita, pemikiran kita, otak kita itu bisa masuk gitu ke saya. Ini saya ambilkan contoh. Kalau secara logika nggak mungkin lah tadi di daerah antara Panarukan dengan Pasir Putih kita kehilangan sinyal. Padahal sama ini, handphonenya sama, kuotanya sama. Tapi kenapa kita kehilangan sinyal? Iya, kenapa? Iya toh. Padahal kalau di selatan sih ada gunung. Iya benar. Tapi di utara kan laut, bebas. Nah, disitulah yang saya katakan kita tidak bisa sayang hanya berdasarkan dengan kemampuan mentang-mentang HP kita bagus kuota kita bagus, kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Kalau itu bukan karena Allah sayang, itu bukan karena kekuatan besar yang bisa membawa kita pada satu titik di mana kita itu bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Maka satu, jangan sombong gitu. Kita bismillah saja, kita lontarkan saja, dan jangan terlalu banyak untuk dipelintir pemikiran kita. Biasanya kalau dipelintir itu tidak jujur. Tapi kalau apa adanya kan udah lurus saja. Los saja. Jangan takut, ikhlas. Nah, saya mungkin mengamati, mungkin kalau saya sendiri kadang-kadang kan masih ada rasa nggak enak sayang, aku sungkan sayang, aku malu sayang, aku takut nyakitin hatinya sayang. Benar. Itulah yang salah satu ciri orang tidak ikhlas sayang. Kita cuman kan kadang kita ini tuh. Lah kalau orang ikhlas sayang, semua diserahkan kepada siapa yang menerima itu. Mau suka silahkan, enggak silahkan, yang penting niat kita benar, yang penting niat kita lurus gitu loh. Waduh, banyak yang ngepel ini. Soalnya kita bawa mobilnya GP Sagera. Niat kita lurus dan insya Allah ya apapun itu sayang. Tapi kalau sayang hanya ingin mendapatkan pujian, hanya ingin agar orang ini tidak sakit, artinya kan tidak sakit senang. Maka sayang akan mencari kata-kata, kalimat yang itu untuk agar dia suka atau agar dia senang. Itulah tidak ikhlas saya. Tapi kalau sayang ikhlas, apapun itu akan sayang keluarkan. Kalau misalnya, misal bedaknya tidak benar, ya sampaikan tapi dengan cara yang halus gitu loh. Perkara dia tidak suka, silakan, tidak ada masalah. Demikian pula gerakan GP Sagera, kita nggak pernah sayang ya berpikir bahwa gerakan kita butuh disanjung dengan orang, enggak. Gitu loh. Demikian pula ketika ada yang mencemooh, ada yang membuli, ya kita juga nggak marah, cuma kita buat lelucon saja gitu. Kenapa? Itu bukan tujuan kita. Benar. Jadi ketika kita itu saya gitu loh. Saya kan tahu kalau ada orang baru pengaduan salah aja saya marahin. Benar. Padahal orang baru ini. Iya. Nah, akhirnya lebih diluruskan. Iya.
Loh, ya kalau dia salah kan saya marahin saya. Contoh ada orang yang datang mau ngasih duit Oh iya. karena dia nipu orang, kan saya marahin. Gitu loh. Karena saya udah urus gitu, dia datang lagi nggak datang lagi silakan. Yang penting saya ikhlas mengatakannya bahwa ini yang harus kamu lakukan daripada kamu itu nyogok saya hanya untuk memberhentikan kasusnya. Lebih baik uang ini karena ini delik aduan kamu berikan kepada orang yang sudah kamu tipu dan minta dia untuk mencabutnya, selesai. Iya. Gitu loh. Ikhlas sayang, prinsipnya hanya ikhlas saja. Tapi kalau sayang itu pengen dia tidak sakit, akhirnya diolah di otak, waduh Iya. ini salah. Akhirnya sayang berusaha untuk membenarkan. Gitu loh saya, karena takut dia sakit hati. Jadi piurkan saja. Contoh hari ini malah siang ini contoh saja. Saya yakin di kepala sayang ini berpikir bagaimana saya ngomong agar saya tidak salah. Benar. Iya. Iya. Nah, itu. Sedangkan aku tidak mikir aku sayang, gitu loh. Artinya tidak mikir itu, dan ini semua butuh proses belajar. Sayangnya, belajarnya apa? Ya kita jangan punya niat yang kurang baik. Iya. Gitu loh. Jadi ya udah aku lontarkan karena faktor bisa itu karena terbiasa. Biasa. Kalau sayang terbiasa jujur, saya selalu terbiasa gunakan pemikiran yang baik, tujuannya yang baik, maka apapun yang terlontar dari mulut sayang itu adalah kebaikan. Ya, tapi kalau orang sudah biasa bohong sayang, Iya. gedabrus carpak sayang, maka ketika dia itu ngomong pasti keluar carpak sayang. Iya, Itulah. betul. Nah, iya. Kan sudah ada buktinya kan ya. Betul. Gitu. Apa yang diomongin ya wes. Nah, itu bohong semua sudah. itu konsepnya. Nah, sayang harus belajar seperti itu karena sayang masih punya jiwa baik gitu loh. Sayang ini masih punya jiwa baik dan itu tidak boleh sayang. Jiwa baik itu tidak boleh. Ya, yang benar adalah jiwa benar. Sayang tidak boleh menjadi manusia baik, tapi jadilah manusia benar. Ada beda sayang, gitu loh. Kalau manusia baik ya itu, gitu loh. Takut orang tersinggung, nah itu baik orangnya. Tapi kalau sayang itu punya jiwa benar, maka itu akan baik. Ya, Ya. seperti itu sayang. Ini ada yang komen lagi di Carolina Al-Bahri. Oh ya. Honeymoon ya bang katanya. Ya, karena ini hari ulang tahun saya meluangkan waktu lah 1-2 hari untuk bersama dengan istri gitu loh ya. Iya. Tapi biasanya meskipun honeymoon ya handphone tetap tidak mati karena takut ada apa-apa, kejadian apa-apa di situ Bondo yang mereka butuh, tim-tim pemangkar butuh nasihat saya. Jadi saya tidak bisa ngelepas begitu saja kan gitu ya sayangnya. Iya dong. Ya namanya sudah memang Bang Ipul bukan hanya dimiliki oleh Lupiarpi, juga dimiliki masyarakat situ Bondo, maka ya haruslah. Tapi jiwaku, hatiku, ragaku ada di sampingnya Lupiarpi. Sekali waktu lah. Dimiliki. Bukan hanya di samping, tapi dimiliki juga. Dimiliki ya, di hati ya saya. Iya dong. Menyatu seperti mata. Wow. Aduh. Ada lagi sayang? Belum ada lagi sih mas. Belum ada. Ini sudah nyampe mana nih? Landingan ya? Landingan ya. Landingan ya. Landingan, Bungatan sudah lewat. Oke, kita sambil ini aja sayang. Karena kita ini kan lagi nyanyi-nyanyi sedikit lah ya. Boleh lah. Soalnya kebetulan hobinya aku sama suami itu sama. Kalau udah lagi stres, lagi apa, nyanyi. Tapi minta izin dulu dong Oh iya. sama Bang Don. Oh iya, Bang Don boleh nggak? Izin dulu dong Izin. karena bagian nyanyi-nyanyi itu urusannya Bang Don biasanya. Bener, soalnya udah ada ininya juga kan, udah ada channelnya. Apa itu namanya wes aku lali aku. BDB. Nah, Bang Don Bersenandu. Ya jadi kita ini nggak harus ke karaoke atau apa gitu ya saya. Yang Padahal pertama nyari bagiku. Di rumah, di kantor, bareng temen-temen wes itu udah Nyanyi dah. nyanyi sudah. Dulu. Oke. Sayang.
ya mohon maaf, karena bukan penyanyi, suaranya cempreng. Di antara kita kasih. Oh ini ada Mas Sagiman Sakera. Oke Mas Hakiman, saya ngelewatin kawasan wilayah sampean. Ini sudah nyampe ke Polsek Melandingan. Oke, katanya mantap Pak Ketum, sukses selalu, selamat menikmati hari Milad. Semoga menjadi pasangan yang selalu romantis, amin. Makasih. Takkan terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Ini kita kebetulan melewati rumah Mas Sagiman juga ya. Ini Icu sudah. Oh ini Mas Cucu ya? Nah, Sagiman lewat saudara. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta loh ya. Kau bukan yang pertama bagiku, Yang ketiga. pernah banyak hati mengisi hidup. Kan harus jujur. Iya, iyalah. Mungkin ada bukan request lagu loh ya. Ada pertanyaan dari teman-teman karena ini kita sedang membahas tentang bagaimana kita hidup berumah tangga yang baik. Gitu ya. Kayaknya nanti kita juga ini ya mau bikin sesi pertanyaan gitu ya dari di sana. Jadi boleh buat teman-teman yang mau nanya apapun tentang kehidupan kita berdua. Bagaimana mengolah waktu bersama, gimana kita dari nol, dari yang nggak punya apa-apa sampai sekarang alhamdulillah ada kayak gitu ya saya. Betul. Terus perjalanan kita gimana? Kita makan pada waktu itu yang penting ada sambel. Ada sambal itu udah enak banget. Gitu loh, udah ada sambel terus Ikannya pun hasil mancing. Oh, sebagian mancing kan ya sayangnya, malah Iya. banyak mancing. Demikian pula sayurnya juga. Sayurnya nyari kangkung ya gitu ya. Cicii kalau sore. Ya nantilah itulah. Tapi itu sesungguhnya beberapa kali sudah saya ungkap gitu ya Pak. Ya sayangnya. Iya, tapi ini kayak misalkan Mas nanti kita mungkin bikin Enggak, sesi sekaligus pertanyaan aja. sekaligus ini pengujian pada teman-teman. Kalau saya itu mengarang-arang, maka saya akan lupa dengan apa yang sudah saya ungkap sebelumnya. Benar ya, betul. Ini pengujian saja. Iya. Saya ulang-ulang dengan tujuan adalah agar itu satu untuk kita, untuk saya dengan istri saya, bahwa orang kadang-kadang begini sayang, dia itu lupa dengan masa lalu ketika dia sudah enak di masa sekarang. Maka dia lupa dengan segala sesuatu perjuangan di masa lalu dan meninggalkan orang-orang yang ikut berjuang dengan kita di saat itu. Iya. Itu tujuannya sayang. Dengan kita mengungkit masa lalu, maka kita akan terus berada pada posisi ingat bahwa kita bisa sekarang karena masa lalu itu. Gitu loh sayang ya. Iya. Karena itu banyak ya ketika susah, gitu loh, diajak bersama, Iya. ketika senang Ditinggalkan. ini kan juga tidak sedikit sayang, itu banyak. Makanya pelajaran-pelajaran seperti itu baik pada diri saya sendiri maupun dari teman-teman saya, itu tidak mau saya kerjakan. Nah dengan cara apa? Ya mengingat terus. Itu salah satu contoh gitu loh. Yang kedua, dengan kita mengingat masa lalu, maka kita akan terasa seperti pacaran terus. Iya. Iya sayang ya. Iya. Gitu Dan loh. ini kan nanti mungkin ada pertanyaan gimana sih caranya biar tetap romantis walaupun kita itu udah hidup udah lama gitu ya. Kan kadang gini saya ada yang
hidup berumah tangga sudah lama, cuman ya semakin lama semakin rasa cinta dan memiliki itu wes Sesungguhnya udah nggak kurang prinsip gitu. prinsip Kadang ini kan ada- prinsip ini sayang itu saya gunakan tidak hanya dalam rumah tangga. Makanya kadang-kadang kita ini seakan-akan menjadi pahlawan untuk orang lain, padahal di rumah tangga kita sendiri kacau dak karu-karuan. Nah, oleh karenanya ini perlu kita ungkapkan. Iya, Nah, yang pertama adalah sayang, iya, ketika kita ada masalah, maka jangan perbesar kesalahan yang ada itu. Kita harus juga mengingat bahwa orang yang berbuat masalah dengan kita, entah itu istri kita, entah teman kita, entah anak buah kita, bahwa dia itu juga pernah baik dengan kita. Dia itu memiliki yang baik-baik dengan kita. Dia itu dari 1 tahun jangan sampai kemarau yang panjang itu habis dengan 1 hari hujan. Itu harus diingat. Maka di sana tujuannya adalah apa? Agar kita tidak membiarkan emosi ini membesar. iya. Yang kedua, ya sayangnya, ini yang saya lakukan. Selesaikan masalah itu tanpa harus melibatkan orang lain. Yang kita terjadi kan seperti itu. Besar kecil masalah yang kita hadapi, selesaikan. Nggak perlu orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu hanya sekedar merasakan dari permukaan, tapi yang paham terhadap kita adalah diri kita. Betul. Kan banyak tuh, ada masalah curhat dengan temennya, ada masalah curhat dengan saudaranya. Tapi kita kan nggak pernah itu, saya gitu loh. Dan kita selesaikan, duduk bersama, kita marah bersama, bahkan nangis bersama. Ya saya. Setelah itu selesai. Terus itu tanamkan dalam diri kita bahwa itu jangan sampai terulang. Itu saja. Gitu loh. Karena banyak juga sayang yang sesuatu hal hanya dijadikan alasan untuk dia mendapatkan keuntungan. Contoh ini banyak saya, dan ini mungkin juga dilakukan. Apa? Ya, dia ramai dengan istrinya, Ya, padahal sesungguhnya kasusnya kecil, ya. tapi dibesar-besarkan. Nah, akhirnya marah betulan. Nah, yang lucunya lagi, ketika marah dia keluar rumah. Lah ternyata setelah keluar rumah, dia bukan menyelesaikan masalah dengan memikirkan dirinya dengan istrinya, tapi yang dia lakukan bersenang-senang. Nah ini ada juga. Makanya jangan kemana-mana, selesaikan duduk bersama. Lah itulah sebabnya saya tadi ngomong, kita harus sering mengulang, mengingat masa lalu. Karena apa? Dikala kita bicara tentang masa lalu, itulah kita akan melihat bagaimana kita berjuang untuk mengenal ya, mendapatkan orang yang kita cintai. Karena ya saya yakin itu tidak mudah. Dan akhirnya juga kita akan mengingat dengan rasa rindu. Oh dulu kalau saya tidak ditelepon saya rindu. Nah gitu lah saya. Sehingga otak kita terhipnotis ke masa dimana kita itu pada waktu itu seakan-akan tidak ada waktu lain sebaik dengan waktu bersama dengan pasangan kita. Ya. Nah, itu saya resepnya saya. Gitu loh. Ya. Oke, nanti kayaknya Itu. bakalan terus kita bahas juga. Iya, itu standarnya. Artinya di dasarnya itu di situ saya. Itu dulu itu pabrik PG Demas itu saya. Jadi di situ Bondo itu ada 5 pabrik kalau tidak keliru. Salah Pabrik satunya gula. adalah pabrik gula PG Demas. Gitu loh. Demas ya, pabrik gula Demas. Saya berapa tahun yang lalu itu 2000 berapa itu ya, itu ditutup. Sekarang jadi museum mungkin, saya kurang tahu. Eman sungguhnya itu besar, luas, bisa dimanfaatkan sungguhnya dengan PTPN. Ini tidak terasa ya, kita Iya, sudah hampir nyampe nyampe. Suki. gitu. Gitu sayang. Nah, Oke, ini kayaknya sudah terlalu lama juga. jadi kita Nanti off dulu lah ya. Terus nanti aku mau mungkin bikin di Facebook ya, kayak istilahnya sesi pertanyaan, mungkin bisa kan nanti Bisa sambil dong. lalu buat tanya apa aja tentang kita berdua. Mungkin juga bisa agak sedikit diperberat. Ya nggak apa-apa. Pokoknya semua Tapi biar gini. kalau diperberat itu nanti di akunnya kawan barisan bagi pul saja gitu. Boleh. Sekaligus ingin sayang agar biar terus belajar
Ya gitu aja saya, coba closing aja deh saya. Kayaknya panas ini handphonenya juga. Oke. Sekian untuk menemani perjalanan dari Situbondo sampai ke Banyublugur, dan kebetulan ini sudah nyampe di Besuki. Nanti kita akan lanjut lagi sesi-sesi pertanyaan dan mau nanti kita bikin lah ya Sang ya. Kalau gitu kita tutup dulu, akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkat. Salam.